Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang irigasi. Irigasi adalah teknik pengairan lahan pertanian dengan air buatan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Irigasi sangat penting dalam pertanian karena dapat meningkatkan produktivitas dan hasil panen. Tujuan irigasi: menggantikan atau meningkatkan pasokan air alami, membersihkan tanah pada daerah yang curah hujannya kurang atau tidak menentu, memberikan kelembaban yang cukup kepada tanaman, menjamin kesediaan air bagi tanaman apabila terjadi kekeringan. Manfaat irigasi: membantu petani mengontrol perkembangan tumbuh-tumbuhan, meningkatkan hasil panen, meningkatkan produktivitas pertanian, memberikan kontribusi positif pada ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada petani. Sejarah irigasi di Mesir kuno berawal dari periode Kerajaan Lama 2686 sampai 2181 sebelum Masehi, ketika mereka mengembangkan metode canggih untuk menyiram tanaman. Metode yang paling terkenal adalah penggunaan kanal dan parit yang digunakan untuk mengangkut air dari Sungai Nil ke ladang. Kanal-kanal ini dibangun menggunakan teknik rekayasa canggih, termasuk pembangunan tanggul dan kunci untuk mengatur ketinggian air. Selama periode Kerajaan Pertengahan 2055 sampai 1650 sebelum Masehi, orang Mesir juga mengembangkan sistem banjir dan deflooding, di mana mereka akan membanjiri tanah selama bulan-bulan musim dingin dan kemudian membiarkan mengering selama bulan-bulan musim panas. Ini memungkinkan mereka untuk menahan tanaman bahkan di daerah dengan akses air terbatas. Selain itu, orang Mesir juga menggunakan perangkat seperti kincir angin disebut shokor untuk memompa air atas dari Sungai Nil ke lahan pertanian mereka. Shokos ini digerakkan oleh angin dan mampu mengangkat sejumlah air besar. Bangsa Mesir kuno mengembangkan berbagai jenis-jenis irigasi untuk mendukung pertanian mereka. Salah satu jenisnya adalah irigasi banjir yang melibatkan aliran air dari Sungai Nil ke atas tanah dan meresap ke dalam tanah. Metode ini sederhana tetapi tidak terlalu efisien karena banyak air yang akan hilang karena penguapan dan limpasan. Jenis lainnya adalah irigasi alur, di mana air diarahkan melalui saluran yang digali ke dalam tanah di sepanjang barisan tanaman. Ini memungkinkan kontrol yang lebih tepat atas kapan dan berapa banyak air yang diterapkan, tetapi juga membutuhkan banyak tenaga kerja manual untuk menggapai dan memelihara saluran. Jenis ketiga dikenal sebagai irigasi cekungan, di mana air dikumpulkan dan kemudian didistribusikan ke tanaman dengan tangan. Metode ini sangat berguna untuk mengairi pohon dan tanaman besar lainnya yang tidak dapat dijangkau dengan irigasi banjir atau alur. Secara keseluruhan, bangsa Mesir kuno terampil dalam mengembangkan dan menyempurnakan teknik irigasi mereka yang membantu mereka mempertahankan populasi mereka dan membangun salah satu peradaban yang paling mengesankan dalam sejarah. Irigasi sprinkler adalah metode pengairan tanaman dengan menyemprotkan air ke udara seperti hujan. Air disemprotkan melalui sprinkler yang terhubung ke pipa pompa air. Lebih contoh fotonya seperti ini. Saya akan menjelaskan cara kerjanya. Cara kerja: air dipompa dari sumber air dialirkan melalui pipa ke sprinkler. Air disemprotkan ke udara melalui sprinkler. Air terpecah menjadi tetesan air kecil yang jatuh ke tanah. Kelebihan dan kekurangan: cocok untuk menyirami lahan yang luas, cocok untuk tanah berpasir dengan tingkat vegetasi tinggi, dapat beradaptasi dengan sebagai besar jenis tanah, dapat terbuat oleh sedmen atau puing. Tidak cocok untuk tanah yang mudah membentuk kerak atau berisiko mengalami lintas. Perawatan jaringan irigasi dilakukan secara terus-menerus. Perawatan dilakukan dengan kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan. Perawatan dilakukan untuk menjaga
dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik. Irigasi tetes adalah sistem pengairan tanaman dengan cara meneteskan air secara perlahan dan berkelanjutan ke tanah di sekitar tanaman. Irigasi tetes cocok untuk daerah kering atau sulit air. Kurang lebih contoh gambar irigasi tetes seperti ini. Dan irigasi otomatisasi adalah sistem penyiraman yang menggunakan perangkat untuk mengoperasikan struktur irigasi. Sistem ini dapat menghemat air, meningkatkan produktivitas, dan mendukung keberlanjutan pertanian. Dan saya akan menjelaskan cara kerja irigasi otomatisasi. Menggunakan sensor untuk mendeteksi kelembapan tanah, manfaatkan teknologi IoT, Internet of Things, untuk menghubungkan perangkat dan aplikasi monitoring, memanfaatkan Raspberry Pi untuk mengukur konsentrasi nutrisi, pH air, suhu atau kelembapan udara, dan intensitas cahaya manfaat, mengoptimalkan penggunaan lahan kering di musim kemarau, menjaga permukaan air lahan sawah pada level tertentu sesuai kebutuhan tanaman, mengurangi pemborosan air, meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi, meningkatkan produktivitas lahan. Sistem irigasi dapat berdampak positif terhadap pertanian, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Dampak positif membantu mengatasi kekeringan, meningkatkan hasil panen, memperbaiki kualitas tanah, mengurangi risiko banjir, mengurangi risiko erosi tanah, mengurangi risiko gagal panen, kelaparan, dan kemiskinan. Kurang lebihnya contoh gambar irigasi otomatisasi seperti ini. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.